puji hanya milik Allah yang menguasai segala-galanya, total, sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Kita tidak akan sanggup berbuat apapun tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat kecuali dengan karunia Allah. Maka aksiru min la haula wala quwata illa billah. Itulah wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan la haula wala quwata illa billah adalah salah satu dari perbendaharaan sorga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku, para pendengar, para penyimak medsos dan pemirsa TV, pendengar radio MKFM, siaran ini dipancarkan dari Eko Pesantren 1 bersama para santri. Sebelum Pak Gatot menyampaikan, izinkan menyampaikan wasiat dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Semoga ini mengingatkan kembali apa yang pernah disampaikan. Nah, wasiat ini penting sekali supaya kita memahami apa yang harus kita lakukan, ya. Wasiat kepada Abu Dzar ini ada 7. Ini bacakan terjemahnya dulu, ya, tapi mudah-mudahan ini akan memotivasi kita terhadap 7 hal ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepadaku dalam 7 hal, ya. Yang pertama, bihubbil masakin, terjemahan. Yang pertama, supaya mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Nah, itu yang pertama. Ternyata wasiat dari Rasul itu bukan menganggap remeh yang miskin tuh, bahkan mencintai dan dekat dengan mereka. Di sini hati akan hidup, ya. Kalau kita senang gaul dengan yang kaya semuanya, hanya dengan para pejabat, hanya dengan artis yang terkenal, nah ternyata ini kalau tidak hati-hati itu akan mengeraskan hati, membuat kita lebih cinta dunia dan kufur kepada karunia. Yang kedua adalah Rasulullah memerintahkan aku agar melihat kepada yang di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku. Nah, di dalam hidup ini kan dibagi-bagi oleh Allah tuh rezeki, pangkat, jabatan tuh sesuka Allah, dibagikan saja. Karena harta, gelar, pangkat, jabatan bukan tanda kemuliaan. Itu adalah ujian dari Allah. Ingat ya adik-adik. Jadi kalau wah itu bapaknya jenderal, wah itu bapaknya menteri, itu pejabat, ya itu ujiannya berat. Nah, siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Dia sudah diberi pangkat tapi soleh. Nah, mulianya itu karena solehnya, bukan karena pangkatnya. Dia diberi kekayaan tapi dermawan dan akhlaknya baik. Nah, dia mulia bukan karena hartanya tapi karena kedermawanannya. Dekatlah dengan orang-orang yang miskin tadi, dan kalau yang ini jangan lihat ke atas kalau dalam duniawi, ya. Nah, yang ketiga adalah beliau memerintahkan kepadaku agar menyambung silaturahim walaupun mereka berlaku kasar. Jadi walaupun ada orang yang sikapnya tidak baik ke kita, kita tetap berusaha menyambungkan, ya. Ini wasiatnya. Jadi kalau kita menyambungkan silaturahim kepada orang yang baik ke kita, tidak aneh
kita menyambungkan silaturahim kepada orang yang tidak baik ke kita, itu yang berkualitas. Yang keempat, aku dianjurkan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nah ini adik-adik, nanti kalau ada kesempatan akan cerita betapa la haula wala quwwata illa billah itu luar biasa ya. Karena orang-orang yang terus membaca hal seperti ini akan mendapatkan banyak pertolongan Allah yang mencengangkan, la haula wala quwwata illa billah. Dan yang kelima, aku diperintahkan mengatakan kebenaran walaupun pahit, sampaikan ya, walaupun ada yang tidak enak, tentu saja dengan niat baik dan cara yang baik. Sebagaimana Rasulullah pun senantiasa perkataannya terjaga dalam kebaikan. Yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam dakwah kepada Allah. Adik-adik, kalau kita mau hidup dalam dakwah, ngajak orang benar, itu udah pasti ada yang gak suka ya. Jadi jangan heran, jangan kaget, aneh, padahal saya cuma ngajak dia senyum, kok dia malah marah. Aneh, kenapa? Padahal saya cuma ngajak ke masjid, ngajak baca Quran. Jangan sok soleh kamu, baru juga mesantren berapa bulan, udah sok pinter. Padahal kita cuma ngajak, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji. Jangan heran ya. Sudah sunatullahnya, siapapun yang hidup dalam dakwah akan ada orang yang tidak suka, akan ada orang yang mencela, mencaci, bahkan memusuhi. Mereka adalah orang-orang yang harus dikasihani karena mereka belum tahu. Kalau udah tahu, mereka tidak akan begitu. Nah, kita tugasnya membantu mereka tahu ya. Jadi tenang saja, dan dihina tuh nggak ada apa-apanya. Dihina manusia tuh tidak bahaya. Yang bahaya tuh dihina Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita hina. Dihina orang, Rasulullah juga ada yang menghina, tidak berkurang kemuliaannya ya. Karena yang mengangkat derajat itu Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Yang keberapa tadi? Yang keberapa ayo? Yang ke-6, agar tidak takut celaan. Dan yang ke-7, beliau melarang aku agar tidak minta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Jadi yang selanjutnya adalah jangan minta-minta ke makhluk. Kenapa? Karena semua karunia adalah milik Allah. Semua karunia ada dalam genggaman Allah. Semua karunia tidak akan bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Jadi minta ke orang, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan datang juga. Tapi kalau Allah kehendaki datang, tolong dong saya minta-minta, kita minta ke orang, kemudian Allah takdirkan kita dapat sesuatu, barangnya dapat, yang hilang itu kemuliaan kita. Makin banyak minta-minta, izah kita akan turun. Yang hilang itu adalah keyakinan ke Allahnya, ketawakalannya. Barangnya datang, tapi kita kehilangan pahala, kehilangan kemuliaan, kehilangan ketawakalan. Tapi kalau kita tidak minta-minta ke makhluk, mintanya hanya ke Allah. Kalaupun suatu saat darurat ya, kita harus minta ke makhluk, itu lisan saja, tapi hati Allah yang membagikan semua rezeki. Nah, kalaupun datang rezeki dari Allah, itu bisa nambah iman, kemudian jadi amal soleh karena kita tidak minta-minta, dan kita pun akan izzahnya terjaga ya. Baru kemarin lihat itu ada di postingan seorang aparat, wah pakai seragamnya bagus ya, sininya ada pistol dan sebagainya, tapi minta-minta ke supir, langsung izzahnya hilang. Dengar juga ada orang yang berpangkat tinggi, kerjanya minta-minta ke cukong,
langsung izahnya itu, martabatnya itu dihilangkan oleh Allah. Adik-adik, jangan berharap ke makhluk, jangan minta-minta. Kalaupun darurat kita minta hanya lisan saja, itu pun tidak boleh dengan menghinakan diri, ya. Kita minta ke Allah lisan kalaupun darurat ke makhluk, tapi tidak boleh menghibah dan memelas berharap ke makhluk, karena semua karunia adalah milik Allah semata. Nah, itu prolognya. Karena ini pas ngajar santri, jadi maaf Pak Gatot, minta waktu 11 menit nih. Silakan Pak Gatot lanjutkan. Siap, A. Mohon izin, A. Boleh bertanya dulu, A? Ya. Ya. Ya, terkait dengan wasiat yang pertama tadi, A. Rahasianya apa ya, A? Justru Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar itu untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Rahasianya apa ya, A, dengan orang miskin ini? Termasuk juga batasannya seberapa jauh kita mencintai dan memperhatikan saudara-saudara kita yang secara finansial terbatas. Nuhun, A. Yang secara sederhana yang A dapat pahami ya, dan juga pernah alami, kalau bergaul dengan orang-orang yang di atas secara duniawi itu kecenderungannya jadi pengen terus tuh. Dulu pernah ada teman banyak mobilnya jadi pengen, ya, yang sepedanya mahal-mahal jadi pengen. Kemudian kecenderungannya jadi kurang bersyukur. Tapi bergaul dengan saudara-saudara kita yang duafa, jadi aduh ternyata saya diberikan nikmat yang banyak, keleluasaan yang banyak. Jadi bawaannya tuh satu, mensyukuri nikmat. Yang kedua, jadi empati, meraba derita mereka. Jadi kita mau beli apa-apa juga, aduh dengan uang segini bisa manfaat untuk saudara-saudara kita yang lapar. Dengan uang segini bisa manfaat untuk saudara kita yang dililit utang. Akibatnya kita jadi menahan diri, tadi syukur ya. Yang kedua, menahan diri dari berlebihan di dalam menggunakan harta. Bahkan jadi pengen nolong. Dengan meraba kesulitan orang, kepahitan orang, kita jadi ingin membantu. Jadi harta kita, tenaga kita pun menjadi lebih manfaat. Tapi kalau tidak gaul dengan orang yang memiliki keterbatasan itu, kita kecenderungannya nggak bisa ngerem, pengen beli ini, beli itu, sepertinya tidak meraba derita orang lain. Dan orang-orang yang maaf ya, bersahaja itu kecenderungannya ya lebih simpel hidupnya, lebih tawadu, lebih bersyukur. Ini dulu pernah, ini Mas, ada satu angkatan beasiswa lulusan SMA yang kuliah komputer dulu ya, dari desa-desa yang betul-betul terbatas ekonominya, sangat terbatas, kemudian diajak di pesantren dan diajarkan komputer. Itu mereka yang biasa nggak ketemu komputer tuh, aduh bahagia sekali, sampai tiap ada kesempatan minta izin ke lab itu, belajar terus, luar biasa rasa syukurnya. Nah, dibanding dengan yang udah biasa dengan komputer itu jadi biasa aja. Sederhananya gini, orang yang biasa punya uang 100.000 dikasih 50.000 tuh kecewa. Tapi yang biasa tidak punya uang dikasih 5.000 saja, luar biasa syukurnya. Nah, kurang lebih itulah. Mungkin Pak Gatot bisa menambahkan. Masya Allah. Ya, betul. Dan ya, alhamdulillah. Nuhun ya, A. Nah, yang kedua, A, boleh izin, A, bertanya nih. Ya. Nah, yang kedua ini kita diamanatkan oleh Rasulullah itu untuk melihat orang yang lebih rendah secara materi, tidak selalu ke atas. Nah, terkadang ini kalau tidak dipahami dengan benar, membuat motivasi kita untuk bekerja, mencari nafkah, kemudian mencari rezeki, itu justru melemah. Pandangan AA terkait hal ini seperti apa ya?
Rezeki mah udah beres pembagiannya, Mas. Jadi justru kalau kita melihat saudara-saudara kita yang oleh Allah diberikan tidak banyak gitu dunianya, kita menjadi bersyukur, menjadi qanaah, lebih bahagia. Nah, syukur itulah yang membuat kita ditambah rezekinya oleh Allah. Kita itu ditambah rezeki itu bukan karena banyak keinginan, kita itu ditambah rezeki itu karena banyak bersyukur. Justru karena kita banyak qanaah, banyak bergaul dengan saudara-saudara kita yang sedikit, tidak ambisius terhadap dunia, malah Allah nanti ngasih. Kan yang ngasih rezeki itu Allah, bukan ambisi kita. Iya. Tidak usah heran para sahabat juga ada yang hidupnya qanaah tapi rezekinya melimpah saja. Kalau Allah mau kasih, kasih. Ada yang pengen kerja keras habis-habisan, tetap baik. Kalau Allah nggak ngasih mah segitu-gitunya ya. Nah, karena yang membagikan rezeki itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan karena hebatnya cita-cita, bukan karena hebatnya ambisi, bukan karena hebatnya kerja keras Allah ngasih ke kita tuh, sesuka Allah saja. Ada yang ambisinya luar biasa, ikut pelatihan cepat menjadi cepat kaya, tetap weboke ya. Ada yang tidak ikut pelatihan, bersyukur terus, dikasih rezekinya oleh Allah. Karena bagi kita ikhtiar itu ibadah, punya keinginan itu ibadah. Nah, kalau Rasulullah mencontohkan gitu, ya pasti itu yang terbaik bagi kita. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa? Insya Allah. Mohon doa semoga bisa mengamalkan dan dikaruniakan istiqomah. Ya, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Allah karuniakan ilmu yang luar biasa kepada kita, syariatnya dari Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar yang menyampaikan 7 wasiat baginda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, hari ini Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita akan diskusi dengan rekan-rekan dari Darurat Peduli dalam program Difabel Bisa Berkarya, karena tanggal 3 Desember besok, 2 hari lagi, itu adalah Hari Difabel Nasional, internasional. Dan kita tahu bahwa Allah SWT mengkaruniakan kepada kita, kepada saudara-saudara kita itu sesuai dengan apa yang terbaik, sesuai dengan apa yang menurut perhitungan dari Allah SWT yang tepat, yang terbaik, yang sesuai dengan kondisi kita. Sehingga kalau kita melihat saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ataupun dengan istilah yang itu difabel, maka kita harus yakin bahwa itu merupakan kesempurnaan dari ciptaan Allah, namun juga sekaligus sebagai potensi untuk saudara-saudara kita ini bisa berhasil dalam kehidupannya, bisa sukses dalam kehidupannya. Walaupun kesuksesan dan keberhasilannya itu tidak bisa diukur ataupun tidak bisa dihitung dengan standar kesuksesan yang biasa, baik dari sisi materi ataupun dari sisi hal yang lainnya, termasuk dengan berusaha berbisnis. Jadi kalau misalnya kita mau bermitra, berusaha dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan seperti ini, maka kita harus yakini bahwa yang pertama, kita harus bersyukur bahwa Allah menjadikan kita sebagai jalan agar saudara-saudara kita itu memiliki kesempatan, memiliki potensi untuk bisa berhasil ataupun memiliki pekerjaan dan usaha. Alhamdulillah, bersyukur. Mengapa? Karena Allah memilih kita untuk bisa beramal, untuk bisa mendampingi rekan-rekan kita atau saudara-saudara yang memiliki keterbatasan. Patut bersyukur karena itu menjadi amal soleh jika niat dan caranya benar, insya Allah. Nah, yang kedua, tadi yang seperti sampaikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu
berwasiat kepada Abu Dzar, yang pertama tadi adalah untuk bisa mencintai dan dekat dengan saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan finansial ataupun keterbatasan akses untuk bisa berusaha dengan baik begitu. Maka hari ini Bapak dan Ibu, kita akan diskusi dengan Pak Muhammad Ihsan, Direktur Program dari Darurat Peduli. Semoga beliau sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Gatot, sehat Pak Gatot? Alhamdulillah sehat, walaupun ini agak pening ya, baru datang 12:30 saya tadi malam karena perjalanan dari Serang. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi. Tadi juga mendapat ilmu dari AA, kemudian kita diskusi dengan Pak Ihsan. Nah, Pak Ihsan, ini program Difabel Bisa Berkarya ini setahu saya udah lama ya diluncurkan oleh Darurat Peduli. Setahu saya, seingat saya 5 tahun yang lalu sudah programnya sudah ada ya. Betul, Pak. Membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Nah, Pak Ihsan, boleh silakan Pak Ihsan bisa dijelaskan terkait dengan program itu, bisa latar belakangnya, kemudian tujuannya apa, dan sekarang apa nih yang sudah dilakukan? Baik, izin boleh share screen Pak Gatot ya? Boleh silakan. Baik, izin sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, la haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih banyak Pak Gatot, juga yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita dijadikan orang-orang yang semakin bersyukur, terus bersyukur, dan menjadi pribadi yang makin taat dan manfaat. Izin menyampaikan, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Juga dalam surat An-Nur ayat 61 yang artinya tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian. Karena memang di masyarakat seringkali sahabat-sahabat difabel ini mendapatkan diskriminasi Pak Gatot, mendapatkan perlakuan-perlakuan yang memang dibedakan atau didiskriminasikan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal tadi sudah jelas bahwasanya Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya bentuk, dan yang lainnya. Dari ayat tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian juga ini ada satu literasi yang diambil dari PBB, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional pada tahun 1992 untuk menemukan solusi atas kesulitan dan masalah yang dihadapi para penyandang disabilitas. Ini dokumentasinya kami ambil di tahun yang lalu ketika menghadirkan pelatihan digital marketing Difabel Bisa Berkarya. Ini menarik Pak Gatot, sahabat-sahabat difabel yang kami bantukan untuk menghadirkan pelatihan digital marketing yang tadinya nggak mengenal tentang apa itu konsep atau istilah digital marketing, dibantukan dengan pelatihan-pelatihan. Mereka mengenal walaupun mereka nggak punya produk, tapi kemudian bisa mengambil produk dari sahabat-sahabat para entrepreneur yang lain yang tadinya nggak punya penghasilan yang standar. Alhamdulillah dengan pelatihan ini, alhamdulillah sampai saat ini ada beberapa yang sudah cukup stabil, ada yang penghasilan per bulannya 3 juta, 5 juta, bahkan ada yang lebih. Ya, Insya Allah, alhamdulillah bisa terbantukan dengan program seperti ini. Kemudian juga berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2% penduduk Indonesia atau 30,38 juta jiwa yang menyandang disabilitas. Nah, di lain sisi ada satu literasi juga menyampaikan Cucu Saidah yang mendapatkan gelar magisternya di Flinders University Australia. Beliau mengatakan para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Seperti tadi disampaikan di awal, karena memang masih terjadi diskriminatif terhadap sahabat-sahabat yang mendapatkan
dari disabilitas tersebut. WHO merilis data bahwa lebih dari 1 miliar orang dari 7 miliar penduduk dunia hidup dengan keterbatasan fisik. WHO mengungkapkan bahwa jumlah itu meningkat setiap tahunnya. WHO juga menekankan bahwa keterbatasan fisik saat ini dipandang sebagai masalah hak asasi manusia. Hambatan ini dapat diatasi jika penyandang disabilitas, keluarga mereka, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan para ahli bekerja sama. Itu yang disebutkan oleh organisasi tersebut dalam laporannya. Ini juga kegiatan-kegiatan yang dokumentasinya kami ambilkan dari beberapa kegiatan-kegiatan sahabat-sahabat difabel yang mengikuti kegiatan-kegiatan dari mulai pelatihan sampai ke menghadirkan home industry di Darut Tauhid Peduli. Nah, pada hari ini kita diskusi berkaitan dengan Difabel Bisa Berkarya, yaitu sebuah program kepedulian dan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas dalam rangka kesetaraan sosial dan membahagiakan sesama. Di tahun yang lalu, walau dari Pak Gatot betul disampaikan bahwa saya program DT Peduli keberpihakan terhadap Difabel sebetulnya sudah cukup lama di tahun 2015-2016. Nah, ini di tahun kemarin itu kita membuat kegiatan yang cukup besar, karena memang tadi juga memperhatikan isu tanggal 3 Desember sebagai Hari Internasional. Di tahun yang lalu, program Indonesia Peduli Difabel dilaksanakan secara bersama di 26 kota di Indonesia dengan total penerima manfaatnya sebanyak 933 sahabat difabel. Program ini dilaksanakan secara beragam, dari program caritas, juga program yang sifatnya pemberdayaan seperti pelatihan tata busana, tata boga, peternakan lele, pelatihan digital marketing, dan lain sebagainya. Pak Gatot, izin Pak, ini sekiranya masih memungkinkan, boleh menyampaikan video Pak? Iya, boleh, silakan. Boleh ya, siap. Oke. Manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Namun, terkadang kacamata manusia terbatas melihat tanda kesempurnaan yang sudah diciptakan Allah. Seperti halnya melihat saudara kita yang memiliki kekhususan dalam segi mental maupun fisik, atau biasa kita sapa dengan orang berkebutuhan khusus atau difabel. Dan realitanya, penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mereka dilihat hanya sebagai penerima bantuan, tidak bedanya, dan tidak dapat bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Indonesia Peduli Difabel hadir untuk mengangkat derajat para penyandang disabilitas dengan konsep pemberdayaan, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan lain-lain yang dilaksanakan seluruh Indonesia. Ini akan menjadi wadah untuk produk-produk dari para difabel. Terima kasih kepada semua para donatur yang telah menginfakkan hartanya untuk teman-teman disabilitas tunanetra,
dalam rangka kreasi membuat sapu dan modal sapu untuk kami teman-teman disabilitas tunanetra. Selamat Hari Disabilitas Internasional. Semangat! Hari ini menjadi terobosan baru di Kuningan, pembuatan telur asin dengan mentor-mentor yang kompeten, dan alhamdulillah insya Allah kita siap produksi. Harapan kami menyelenggarakan program ini adalah agar mereka bisa lebih mandiri, berkarya dalam hidupnya, sehingga mereka tidak terganggu dengan orang lain. Saya sedang berada di Sanggar Difabel Creative Center. Saat ini sedang dilakukan pelatihan menjahit bagi sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Ya, ketika para difabel selesai mengikuti pelatihan menjahit ini, bisa memiliki keterampilan untuk menjahit yang bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mendapatkan pendapatan, sehingga bisa mempercepat untuk meraih kesejahteraan. Karena difabel yang tangguh ekonomi dan tangguh mentalnya adalah yang bisa berkarya bersama partisipasi Anda. Difabel bisa berkarya. Difabel bisa berkarya. Ya, itu cuplikan video kegiatan kami di tahun yang lalu dalam mempersiapkan dan memperingati Hari Difabel Internasional, di mana terdapat 933 orang penerima manfaat dan dilaksanakan di 26 kota di seluruh Indonesia. Kemudian ini ragam-ragam kegiatannya ada di televisi, dan kemudian alhamdulillah yang menarik, Pak Gatot izin menyampaikan, salah satu kelompok penerima manfaat program difabel bisa berkarya di Semarang yang memproduksi abon lele pasca pemberdayaan peternakan lele mendapatkan award sebagai juara 2 lomba siswa unggulan dari Festival Jateng Syariah Bank Indonesia Jawa Tengah di tahun 2021 ini, untuk program tahun 2020. Jadi ini sebuah apresiasi yang menjadi amanah untuk kami untuk semakin terus berinovasi dan semangat untuk keberpihakan terhadap sahabat-sahabat difabel. Nah, kemudian juga ini beberapa produk-produk ya, kaos produksi sahabat difabel bernuansa dakwah Islami yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat di cabang. Ini juga yang di cabang Jawa Barat, yang cabang Bandung, sudah menghasilkan sahabat difabel Creative Center memproduksi baju koko, gamis, kerudung, kaos bernuansa dakwah Darut Tauhid. Ya, tulisan-tulisan manajemen kolbu ya, 3S, kemudian 5S, dan yang lain itu hadir dalam kaos-kaos yang dihadirkan oleh sahabat-sahabat difabel. Nah, ini juga ke depan Pak Gatot izin menyampaikan, jadi kita sudah mulai mengedepankan program-program pemberdayaan berbasis pasar bagi sahabat difabel yang sifatnya terukur, sustain, keterhubungan programnya ada, daya serap produk tinggi, dan kemudian juga memandirikan sahabat-sahabat difabel. Jadi ini rencana kita sudah mulai masuk, karena ini juga dari hasil riset kami, pasar banyak membutuhkan produk-produk seperti sabun cuci, deterjen, foam, dan yang lain. Memang sudah ada pasarnya, potensi pasarnya. Ini dokumentasinya. Jadi keterhubungannya adalah selain produksi di hulu, kita juga menyiapkan
pelatihan-pelatihan untuk distribusi. Ini ada pelatihan desain grafis untuk sahabat-sahabat difabel, ada pelatihan digital marketing, kemudian juga menghadirkan ERP, Exponential Retail Partnership, jadi yang akan menyiapkan bagaimana keterhubungan dari hulu sampai mengalir deras ke hilirnya gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga disiapkan dari sisi untuk distribusinya Pak. Ini tim kita mau jadi ada beras. Moda kendaraan yang memang disiapkan untuk sahabat-sahabat difabel motor roda 3 gitu. Ya, hati-hati. Seperti ini. Salam warahmatullah. Nah, insyaallah untuk 2021 kita akan juga melaksanakan program di tanggal 3 Desember ini sebagai puncaknya ya, walaupun kegiatannya sudah berlangsung dari beberapa pekan yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu. Insyaallah untuk tahun 2021 kita akan fokus ke bantu pendidikan difabel, kemudian ke kegiatan DT Creative Center dengan pelatihan-pelatihan yang tadi disebutkan, kemudian borong dagangan difabel. Itu mungkin Pak Gatot yang bisa saya sampaikan. Izin juga menyampaikan, alhamdulillah juga hadir pada saat ini Ibu Sabtu Juli. Beliau sebagai alhamdulillah, beliau penggerak sahabat-sahabat difabel, dan bukan hanya untuk beliau kegiatannya, tapi ternyata beliau ini menjadi inspirator dan penggerak masyarakat di daerah Bekasi dan Malang, bahkan mendapatkan award dari kementerian Pak. Nanti bisa disapa mungkin Pak. Izin. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Masya Allah Bapak dan Ibu, subhanallah ya, kalau melihat tadi perjuangan dan ketangguhan dari saudara-saudara kita yang kata orang memiliki keterbatasan ataupun difabel, namun ternyata kita bisa belajar banyak ya tentang ketangguhan, perjuangan, kemandirian begitu. Jadi kalau misalnya diberi kesempatan, kita beri pendampingan, kita beri jalan ataupun ilmu untuk bisa berkarya, Masya Allah ya, hasilnya luar biasa. Bahkan sudah ada yang mendapat juara 2 ya tadi ya, walaupun sebenarnya tidak juaranya yang kita tujukan ya, tidak menjadi goal, tidak menjadi tujuan dari program ini, namun ini menjadi apresiasi yang baik saya kira untuk penyemangat kita semua agar kita bisa membantu dan mendampingi saudara-saudara kita yang memang memiliki keterbatasan ataupun difabel, walaupun istilah memiliki keterbatasan sebenarnya kurang baik ya. Karena Allah menciptakan kita, menciptakan saudara kita juga sudah sempurna, sesempurna mungkin dalam penciptaan Allah, insya Allah. Baik, kita sapa Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Ibu di-unmute dulu Ibu. Suara dibuka dulu Ibu. Boleh dibuka mic-nya Bu, tanda mic-nya di handphonenya atau di device-nya. Belum bisa, baik, sambil menunggu beliau buka mic ya. Pak Ihsan, ini program ini seluruh Indonesia. Nah, setelah mereka memiliki produk nih kan untuk mengakses ke pasar gitu, termasuk mempertemukan konsumen, apakah juga dari DT Peduli memiliki program Pak Ihsan? Karena kan tidak semua produksi kemudian bisa langsung dilepas ataupun ditawarkan ke pasar. Karena keterbatasan dan aksesnya ya, boleh jadi. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh DT Peduli, Pak Ihsan untuk? Baik, yang pertama diinformasikan untuk tahun sekarang, insya Allah kita juga sedang ikhtiar untuk program Indonesia Peduli Difabel ini dilaksanakan bukan hanya di dalam negeri Pak. Jadi ada sahabat-sahabat penyintas atau refugees ya dari beberapa negara. Itu kita akan coba libatkan karena memang di sana juga membutuhkan pelatihan-pelatihan dan kemudian juga bantuan dan keberpihakan kita untuk mendampingi mereka gitu Pak Gatot. Jadi dari beberapa negara insya Allah nanti akan diinformasikan kemudian ikut kegiatan di Indonesia Peduli Difabel ini, walaupun bahasanya bisa peduli difabel, tadi ini keberpihakan kita terhadap sahabat-sahabat penyintas. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterhubungan dan komprehensif, betul sahabat-sahabat difabel ada yang disiapkan memang mengkaji atau menghadirkan kreasi produk-produk di hulu Pak, tapi juga ada yang disiapkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya sebagai distributor. Tadi ada pelatihan digital marketing, pelatihan desain, kemudian juga pelatihan pemasaran dan yang lain. Dan
sebagai penunjang, kami sedang menyiapkan untuk terus belajar dan berinovasi untuk menghadirkan beberapa unit usaha seperti koperasi, kemudian ada CV dan PT untuk mendukung mengambil potensi dari produk-produk tadi yang kemudian kita bantukan dengan sahabat-sahabat difabel juga untuk memasarkan baik secara offline maupun online. Jadi saat ini produk-produk itu sudah mulai bertebaran di beberapa marketplace, Pak Gatot. Ya, ada beberapa marketplace dan di beberapa, dan termasuk kita sendiri alhamdulillah sekarang sedang develop untuk membuat marketplace sendiri namanya payu.id. Itu Pak Gatot, namanya payu itu dari bahasa Inggris dan bahasa Jawa Pak Gatot ya, payu payu.id. Seperti itu Pak Gatot, insya Allah beberapa waktu ke depan mungkin ini sudah siap, bisa menjadi ini juga bantuan untuk teman-teman dari produk-produk difabel itu Pak Gatot, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi memang kita ataupun Darurat Peduli ini membuat programnya sampai hilirnya ya, tidak hanya di hulu di produksinya aja, tapi juga membuat program bagaimana agar produk-produk dari yang sudah dihasilkan ataupun diproduksi ini bisa dipasarkan ya, insya Allah. Iya, betul baik. Pak Gatot. Bu Yuli sudah bisa dibuka kah? Sepertinya dari admin belum ini Pak Gatot. Belum ya. Baik, baik, alhamdulillah. Dan ini juga ada Direktur Utama Darurat Peduli nih, Pak Ruli, barusan chatting, nulis di chat room. Kita sapa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruli. Belum masuk kah? Baik. Nah, Pak Ihsan, cerita yang menarik apa nih Pak Ihsan? Mendampingin saudara-saudara kita yang difabel ini. Ada cerita yang ini menarik Pak Ihsan? Pengalaman rekan-rekan. Jadi ketika kami melakukan asesmen, diawali dengan asesmen itu, ada kalanya memang keluarga yang dititipkan oleh Allah memiliki sahabat-sahabat difabel ini seringkali merasa malu, merasa malah khawatirnya seperti kurang bersyukur gitu Pak Gatot. Bahkan ada kalanya mereka itu menutup-nutupi bahkan menghindarkan sahabat-sahabat difabel ini untuk diketahui oleh umum gitu Pak Gatot. Jadi ketika silaturahmi pun ini seolah agak kesulitan, udah nggak usah ikut pelatihan di rumah aja dan yang lainnya gitu. Jadi masih ada terjadi diskriminasi. Ketika sudah kami jabarkan tentang kegiatan-kegiatan kita, fungsinya, tujuan dan yang lainnya, baru kemudian mereka paham, oh iya ini membantu untuk mereka dari sisi ketauhidan, kemudian juga kemandirian ekonomi, skill dan yang lainnya, baru kemudian pelan-pelan mereka terbuka dan diikutkan keluarganya yang difabel tersebut untuk ikut pelatihan. Jadi memang dari awal mentalitas keluarga juga ini sangat menentukan Pak Gatot untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Nah, dalam pendampingan pastinya dengan segala tantangan yang ada di lapangan, termasuk ada kalanya sahabat-sahabat ini kan memiliki ego yang berbeda ya, dengan karakter yang berbeda. Ini pendekatan-pendekatan ini memang harus disesuaikan dengan karakter mereka. Makanya harus ada pendampingnya, tidak bisa satu, tapi pendampingnya ya ada ekuasi pendamping, ada pendamping khusus menyesuaikan dengan karakter dan yang lain itu Pak Gatot. Yang menarik. Bu Yuli sudah bisa masuk kita suaranya. Bu Yuli sudah bisa? Sudah bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Belum. Saya juga barusan mencoba unmute dari sini, belum bisa. Mungkin dari host utamanya ya. Baik, Pak Ihsan. Dan kita mengundang juga Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat MK Pagi yang memiliki ide gagasan terkait dengan program difabel bisa berkarya ini, silahkan ya, bisa mengangkat tangan sehingga program-program kedepannya bisa lebih baik dan bisa lebih komprehensif saya kira. Nah Pak Ihsan, ini yang programnya diprioritaskan yang tunarungu kah, tunadaksa ataupun tunanetra? Ada pembatasan itu atau memang semuanya dari program yang dijalankan masuk kategori prioritas, dikelompok-kelompokkan? Betul Pak. Jadi setiap kegiatan DT Peduli alhamdulillah per 2 atau 3 tahun kemarin kita sedang sangat concern untuk dihadirkan di awal kegiatan program itu diawali dengan sebuah need assessment. Jadi need assessment ini bisa menceritakan di awal tentang kebutuhan
yang ada pada penerima manfaat dan juga potensi bagaimana menyelesaikan masalah dan memiliki potensi pasar ke depannya ketika program-program itu berbentuk program-program pemberdayaan atau pendampingan serta memiliki potensi pasar ke depan. Nah, sehingga dari situ kita bisa mempelajari, oh yang ini tunadaksa, yang ini tunarungu, dan yang lainnya kita kelompokkan, dan kegiatannya akhirnya hampir semuanya kita bisa akomodir karena tadi ada need assessment di awal itu, dan kegiatan-kegiatannya pun program-programnya kita sesuaikan dengan karakter dan kapasitas dari masing-masing sahabat-sahabat difabel tersebut gitu Pak Gatot. Jadi kita sudah ikhtiarnya untuk bisa mengakomodir seluruhnya meskipun pastinya masih banyak kekurangan dan pastinya masih banyak butuh improvisasi dan inovasi gitu Pak Gatot. Baik, baik Pak Ihsan, sambil menunggu mic Bu Juli dibuka ya, mohon tolong ini tim admin Izin Pak Gatot sudah dibuka. Ya. Oh, udah bisa dibuka. Oh ya, terima kasih Pak Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Juli. Masya Allah, iya. Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Gatot. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini dapat cerita dari rekan-rekan dari DT Peduli nih, betapa perjuangan, keteladanan dan hikmat Ibu mendampingi dan menjadi pionir ya, penggerak dari rekan-rekan ini sangat menginspirasi kita semua nih Bu. Bu, boleh diceritakan Bu, apa kegiatannya sekarang? Kegiatan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah Pak Gatot, terutama makasih banyak Pak Gatot, makasih banyak Pak Ihsan, terus khususnya AA juga dan seluruh tim DT Peduli. Alhamdulillah selama ini saya sangat disupport penuh, dan kalau tadi Pak Gatot bilang jam 1 baru sampai dari Serang, kalau saya subuh tadi baru sampai dari Jawa Timur Pak. Masya Allah, aduh lebih dramatis lagi itu. Dari keliling dan semalam dihubungin sama Pak Ihsan untuk acara MK pagi hari ini. Alhamdulillah saya keliling untuk membina khususnya penyandang cacat. Mohon maaf Pak Gatot, masih biasa penyandang cacat atau difabel dan warga masyarakat yang membutuhkan, dan kita alhamdulillah sudah memfokuskan di tahun ini. Kalau kemarin kita itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tetapi alhamdulillah semakin dari kan kita bergerak mulai bulan Januari 2001 dengan program Difabel Bisa Berkarya Indonesia Peduli Difabel. Nah, itu Anggrek KCB telah MOU sama DT Peduli, dan sampai ini Desember ini alhamdulillah di Hari Disabilitas Internasional Anggrek KCB telah menfokuskan untuk di tahun 2022 ada 6 pilot project seperti itu Pak Gatot. Jadi kita ingin ada beberapa contoh nyata untuk penyandang cacat itu bisa benar-benar menunjukkan karya nyata. Jadi mereka tidak hanya bisa mandiri untuk diri sendiri, tetapi bisa untuk berguna bagi warga masyarakat. Dan alhamdulillah beberapa pilot project di sini kita ada buka di Malang, Anggrek KCB Malang, yang alhamdulillah sudah bisa membuka lapangan pekerjaan, melatih seperti itu, dan itu diketuai oleh Amirul Mukminin Tunadaksa seperti itu, dan dia sudah bisa merekrut teman-temannya dan masyarakat normal, karena kita dari Anggrek KCB itu programnya inklusi Pak Gatot, jadi ramah penyandang cacat. Jadi misalnya ada kita mempunyai pekerja 10, 9-nya orang normal, yang 1 penyandang cacat. Jadi kita tidak fokus untuk khusus penyandang cacat, karena biar di situ menunjukkan bahwa penyandang cacat itu sebenarnya punya karya nyata, dan orang normal pun bisa mengakui karya-karya teman-teman penyandang cacat, dan penyandang cacat lebih semangat lagi kalau bersaing sama orang-orang normal seperti itu. Dan ada lagi dan di Bekasi ini kita juga alhamdulillah insya Allah kalau Allah meridhoi kita buka kampung wisata, jadi rumah panggung bambu di daerah Muara Gembong, tepatnya Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, dan itu kebetulan saya sendiri yang menjadi penggeraknya seperti itu, karena di situ
namanya SDM-nya itu sangat kurang sekali, tetapi sumber daya alamnya sangat luar biasa seperti itu. Jadi ini saya terus keliling untuk membina teman-teman dengan pergerakannya banyak juga Pak Gatot, ada MCK yang khusus untuk teman-teman difabel. Jadi saya membangun beberapa MCK untuk difabel yang khususnya tunadaksa kaki, itu ada di Jepara. Iya, betul ya, Pak Ihsan, Bu Yuli, dan Bapak dan Ibu, kita mah nggak terpikir ya betapa kesulitannya ya saudara-saudara kita untuk ke kamar kecil saja yang itu problem tersendiri. Ini salah satu program ya yang dilakukan oleh Anggrek ya. Anggreknya apa sih, Bu? Anggreknya apa? Anggrek KCD itu karya cacat berkreasi. Jadi cacat tubuh organisasi. Ya, bukan jadi kita perkumpulan Bapak. Jadi perkumpulan. Ya, begitu. Dan alhamdulillah kita sudah di Jawa Timur, kita ada 10 yang sudah kita kasih WC duduk, jadi khusus penyandang cacat yang kaki karena jongkok nggak bisa, seperti itu. Di Jawa Tengah, di Jepara khususnya itu ada 2 seperti itu. Nah, kalau di Bekasi kita sudah membangun ada yang di Pondok Pesantren Inklusi, kita kasih juga WC duduk seperti itu, dan beberapa teman-teman difabel dan pos-pos yang untuk saya melatih keterampilan itu semuanya saya kasih WC duduk. Jadi biar benar-benar inklusi seperti itu. Jadi teman-teman penyandang cacat kan memang kesusahannya di satu kamar mandi. Terus saya juga memperjuangkan untuk masuk ke masjid. Karena alhamdulillah sangat luar biasa sekali kalau di DT Peduli di tempat AA itu masjidnya sangat luar biasa, sudah akses, dan itu ingin saya sosialisasikan ke masjid-masjid, musola-musola itu di beberapa daerah, dan saya melaluinya dari desa dan kampung-kampung seperti itu. Jadi biar teman-teman penyandang cacat bisa benar-benar diterima di warga masyarakat itu, terutama aksesnya. Jadi saya memperjuangkan akses. Dan mohon maaf tadi kalau berbicara tentang hak, sementara saya meninggalkan untuk hak-hak itu, tapi saya menjalankan kewajiban. Jadi saya mengajarkan teman-teman untuk tidak banyak menuntut hak Pak, tetapi menjalankan kewajiban, karena dengan menjalankan kewajiban, hak itu akan terpenuhi sendiri. Iya, karena akan ikut, betul. Ya, kalau penyandang cacat belum mempunyai kelebihan sudah menuntut hak, kita banyak dilecehkan orang, banyak disepelekan orang, dan banyak dihina. Tetapi ketika kita menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat normal, kita mampu berkarya, kita mempunyai pekerjaan nyata, insya Allah hak-hak kita terpenuhi. Dan ini saya buktikan sendiri, ya, di lembaga pemerintahan, swasta, saya masuk tanpa harus demo tentang hak-hak saya. Saya tidak pernah menuntut hak di pemerintahan, tapi alhamdulillah dengan karya nyata saya itu sangat pemerintahan itu benar-benar memberikan nih hakmu di sini. Jadi saya tanpa meminta pun sudah diberikan. Nih kamu begini, nih kamu begini. Itu yang saya jalankan, dan ini saya tularkan ke teman-teman. Belajarlah tidak menuntut hak, belajarlah kita ini mensyukuri kecacatan yang diberikan Allah, karena ini anugerah. Jadi dengan kita mensyukuri anugerah yang diberikan Allah, kita tidak menuntut, karena dengan menuntut itu kita semakin banyak kesulitan Pak. Itu yang saya alami ketika teman-teman banyak berdemo dengan sekarang ada undang-undang nomor 8 yang bla 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 bla, kan itu masih hanya sebagai undang-undang saja, tapi realita di lapangan itu masih kecil sekali Pak. Dan saya tidak bermuluk-muluk seperti yang diajarkan AA, lakukan yang kecil, sederhana, istiqomah, dan itu yang selalu saya lakukan. Jadi saya untuk teman-teman penyandang cacat memang saya ajari, tolong jangan menuntut hak, tapi jalankan kewajiban, munculkan kelebihanmu, karena cacat ini adalah anugerah. Jadi dengan kelebihan itu kamu akan mampu berkarya minimal untuk dirimu sendiri. Dan alhamdulillah di Bekasi ini ada keluarga penyandang cacat, jadi seorang bapak ibu yang punya putra dan putri, dua-duanya cacat parah, dan alhamdulillah dia produksi keripik pisang kepok yang sangat laku jual Pak. Jadi Masya begitu. Allah, alhamdulillah. Omsetnya satu hari bisa 100 bal Pak, satu balnya itu 2 kilo. Jadi kalau 100 kali 2 berarti 200 kilo, dan itu per hari
dan itu sangat luar biasa sekali Pak. Jadi saya mengajarkan teman-teman untuk menunjukkan karya nyata, dan benar DT Peduli mempunyai program difabel bisa berkarya, karena memang sejatinya difabel itu bisa berkarya, bukan difabel yang hanya menuntut hak, bukan difabel yang hanya ini berpangku tangan, mengeluh, bukan. Jadi tantangan bagi saya untuk penyandang cacat itu mengeluh seperti itu. Dan alhamdulillah kenapa saya bisa alhamdulillah yang disebutkan sama Pak Iksan tadi, saya kebetulan bulan ini, tahun ini mendapat penghargaan kategori emas dari Kementerian Koordinator Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Jadi saya menunjukkan bahwa difabel benar-benar bisa berkarya, dan itu pun saya tidak berharap ketika berjalan saya berharap penghargaan, tidak. Yang jelas perjalanan saya hanya murni karena Allah, murni mengharap ridho Allah seperti itu. Dan saya belajar dari AA bagaimana menjalankan hal-hal kecil itu istiqomah, dan alhamdulillah bisa dirasakan oleh teman-teman. Dan 2 bulan sekali saya perjalanan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ya ini tadi pagi baru datang, alhamdulillah nanti sudah orderan penuh masuk. Jadi alhamdulillah Pak, intinya disitulah saya cara membangun teman-teman. Saya juga menyayangi anak-anak Down syndrome dengan memberikan anak-anak Down syndrome madu seperti itu. Jadi hasil-hasil teman-teman penyandang cacat yang sudah mempunyai hasil dan bisa berbagi itu kita kumpulkan untuk teman-teman Down syndrome. Kita mendahulukan teman-teman. Ibu, mohon maaf nih, aduh, Masya Allah, mendengar cerita kisah perjuangannya ini menginspirasi kita semua. Hanya memang waktunya nih Bu, kita harus dibatasi karena tinggal 3 menit lagi. Tapi satu lagi nih Bu, kalau selama ini produk yang komunitas anggrek ini kelola dan pelatihannya apa ya? Untuk keterampilan yang paling besar apa? Paling banyak apa yang diajarkan? Atau Pak Isan yang menjawab program? Ya, alhamdulillah Pak, anggrek KCB fokusnya produknya di konveksi, jilbab sama kaos ya. Tetapi membina banyak, jadi ada kuliner, ada perikanan, ada pertanian, karena kita berjejaring sama beberapa kementerian, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa. Jadi disitulah kita berjuang benar-benar inklusi. Inilah difabel bisa berkarya Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Isan, ini saya sebagai bagian dari Darut Tauhid senang betul nih, bahagia atas kiprah DT Peduli yang sangat konsen terkait dengan difabel ini. Dan 2 menit terakhir Pak Isan, kalau misalnya Bapak dan Ibu sahabat MQ Pagi mau ikutan, gimana caranya nih Pak Isan? Kan tentu saja dari dana yang sudah dikumpulkan memang untuk program berikutnya ya, kita coba galang sehingga program ini bisa berkepanjangan gitu, tidak hanya 2021 ini selesai, harapannya 2022 juga nanti banyak lagi saudara-saudara kita yang difabel bisa ikut program ini. Gimana caranya Pak Isan? Silakan. Ya, baik Pak Gatot. Terakhir silakan. Izin, yang pertama mohon doanya dari Bapak Ibu semua yang hadir dan menyaksikan acara ini, semoga DT Peduli bisa terus istiqomah, juga terus bisa berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik, program-program yang terbaik untuk sahabat-sahabat difabel, dan juga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa terlibat dalam program difabel bisa berkarya ini, yang insya Allah programnya sangat nyata dan sangat dibutuhkan, serta insya Allah menjadi kekuatan bagi umat ya, bukan hanya sebatas kepedulian terhadap difabel, tapi difabel ini ternyata bisa berkarya dan memberikan kebermanfaatan terhadap umat. Jadi yang berkenan untuk tergabung bisa ikut konfirmasi dan melalui call center kami 0813 1712 1712. Jadi nanti bukan hanya sebatas untuk donasi, jika berkenan untuk berbagi, menjadi tutor, menjadi trainer, menjadi motivator, atau bisa menyampaikan informasi, ada sahabat difabel kami yang memang membutuhkan, silakan saja di situ. Atau untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi dalam bentuk donasi, bisa melalui Bank Mega Syariah di rekening kami di nomor 1000164 555 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan semoga Allah berikan keridhaan
kemudian kelancaran dan bisa menjadi pribadi-pribadi yang makin taat dan manfaat. Itu mungkin. Baik, Masya Allah, Pak Ihsan, terima kasih. Bu Yuli, terima kasih ya sudah bergabung di acara ini. Dan tadi saya sepakat sekali dengan tulisan dari Pak saya bahwa tidak ada kata cacat, tidak ada penyandang cacat. Karena Allah menciptakan kita, termasuk saudara-saudara kita itu dengan sesempurna penciptaan Allah, dengan perhitungan Allah, dengan kasih sayang Allah, begitu. Sehingga saya sepakat sekali, semoga di kemudian hari kita dan saudara-saudara kita yang difabel ini memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses dalam kehidupannya, tidak hanya dunia ini, juga sukses dalam kehidupan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, karena kita udah lewat jamnya, kita akhirin baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu dan Bapak dan Ibu, sahabat MQ Pagi yang bergabung di acara ini ya. Insya Allah minggu depan kita mulai lagi. Masya Allah, ada Adeda. Assalamualaikum Adeda. Aduh, saya tidak lihat. Waalaikumsalam. Menyimak aja. Terima kasih Bu Juli. Kemarin kita ketemu di rumah AA ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @AAGIM, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @AAGIM. Semoga kita... Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official. Jangan lupa sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.